sampaikan bahwa kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Ada software yang namanya face comparison, itu akan mengatakan match. Mau kita tahun berapapun tua sekalipun, software ini ngerti, dia punya algoritma yang bisa mengerti itu match. Kemudian kalau foto di ijazah Jokowi ditampilkan dengan fotonya Jokowi sekarang, apa hasilnya? Ini not match, tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi, clear ya. Terus kemudian cocoknya dengan siapa? Nah, saya memeriksa banyak foto. Akhirnya masuklah foto seseorang namanya Dumatno Budi Utomo. Apakah foto Dumatno ini kemudian ada yang cerita, oh tahun 85 Dumatno itu ber-8 tahun. Ya bukan tahun 85 ini dipalsukan. Tahun berapa dipalsukan? Nah itu nanti akan terjawab. Apakah tahun 2012, apakah tahun 2017, itu nanti akan terjawab. Dan kalau diperlukan itu bisa kita paparkan juga. Nah yang jelas apa? Kemudian kita periksa sekarang, yang paling penting, soal identik atau tidak identik. Ijazahnya Joko Widodo 1120, saya tadi langsung tembak kepada Pak Dirtipidum, Pak Juandani. Karena Bapak menampilkan ini, yang saya tampilkan ini bukan lagi punyanya PSI. Karena ini yang ditampilkan di Barreskrim. Karena ini yang dianggap resmi. Meskipun ini fotokopi, ini lipasan. Teman-teman lihat, 1120. Saya menggunakan 3 ijazah pembanding. Dan saya transparan, terbuka. Tidak ditutup-tutupi ijazahnya yang mana. Itu tadi saya tantang, saya challenge. Jadi kalau Barreskrim, Pak Juandani senyum tadi. Tolong tampilkan nomor ijazahnya. Ini nomor ijazahnya. 1115 milik Pronojiwo. Saya berani tampilkan ijazahnya untuk pembanding. Jadi kalau Pak Pronojiwo tadi bahkan dikatakan, berani nggak kalau nanti Pak Pronojiwo dihadirkan? Sangat berani. Ya 1115 Pronojiwo, kecuali yang ini. Nah tadi ketika yang ini nggak mau ditampilkan nggak mungkin, karena beliau sudah meninggal. Ya ini Pak Hari Mulyono, almarhum 1116. Ya ini perhatikan ijazahnya. Kemudian juga Mbak Sri Murtiningsih 1117. Apa yang penting bagi 3 ijazah ini, teman-teman semua? Nah saya buka dulu 11. Tapi yang penting adalah nomor ijazahnya dan karakter ijazahnya. Sekarang komparasinya. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman semua, lihat pada gambar ini. Di sini kelihatan betul. Ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Pronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A. Ini ada logo. Ijazah nomor 1117 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 1115 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga. Ijazah milik Joko Widodo 1120, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Gelar perkara, ya, itu Roy Suryo menghadiri acara gelar perkara khusus kasus ijazah palsu Jokowi di gedung Barreskrim Polri, Jakarta, pemirsa. Dan dia membawa sejumlah dokumen yang dijelaskan ke publik, ya, untuk menunjukkan kepalsuan itu. Jadi dengan melihat cara Roy Suryo menunjukkan kertas-kertas itu, sebetulnya Roy Suryo itu sedang menampar muka palsunya Jokowi. Muka palsunya Jokowi, ya. Melalui berbagai alat verifikasi, digital forensik atau ELA atau apa begitu kan. Sebenarnya juga sudah kita sampaikan dulu dalam postingan kita, pemirsa, bahwa memang foto yang ada di ijazah Jokowi palsu itu sama sekali gak match dengan foto Jokowi aslinya, ya, gak match, no match gitu kan, tetapi match dengan Dumatno Budi Utomo, bukan Hari Mulyono, ya, sangat berbeda. Rahangnya Hari Mulyono itu keras, agak pesagi gitu, tetapi kalau itu Dumatno Budi Utomo, ya, lulusan dari STIE yang juga fotonya dipakai di cropping begitu, kemudian tampak digabungkan dengan gedung monumental yang ada di Bulak Sumur, gedung UGM, ya, dan pakai kacamatanya seperti itu, ya, dan memang match-nya foto itu dengan Dumatno Budi Utomo, padahal selisih usianya itu ada 15 tahun lebih, karena Dumatno Budi Utomo itu lahirnya tahun 77. Sekarang dia menjadi direktur di perusahaan batubaranya Luhut Binsar Panjaitan. Keren kan? Ya, kalau dia mau diam, dia mau ini, ya, saling menipu dan sebagainya, dia dapat jabatan seperti itu.
Nah, Roy Suryo ini sekali lagi menunjukkan dan menampar muka palsunya Jokowi itu. Ini bukan fotonya Jokowi. Ini juga disampaikan oleh Bektor Suryadi, ya, yang ketika mendaftarkan Jokowi itu untuk masuk di Pilkada DKI, itu pengakuan dari orang-orang PDIP dan KPU sendiri, fotonya itu benar. Tetapi orangnya itu bukan yang Jokowi yang dikenal nerongosnya itu, enggak, orang lain ini, gitu loh. Jadi memang ini betul-betul penipu yang luar biasa. Hidupnya itu sepenuhnya untuk menipu gitu. Ya, dan penipu itu setia dengan anak buah yang juga mau menipu. Tetapi sangat keras kepada anak buah yang jujur. Kenapa begitu, pemirsa? Karena anak buah yang jujur, yang punya integritas, itu pada akhirnya akan membongkar hasil tipu-tipu. Karena itulah mengapa Jokowi itu memecat semua menterinya yang punya integritas. Dari Rizal Ramli, kemudian Jonan, kemudian Lembong, kemudian Anies Baswedan, Sudirman Said. Orang-orang yang punya integritas itu dipecat semua. Kenapa? Itu akan merusak agenda pembohongan publiknya. Ya, dan dia mempertahankan orang-orang seperti Budiari, ya, seperti Tito, Luhut, ya, semua akan sama. Semua penipu akan bergabung dengan para penipu, dan orang jujur pada akhirnya juga akan bergabung dengan orang jujur. Dan apa yang dialami oleh Tom Lembong sekarang, ya, gara-gara dia mendukung Anies Baswedan, menjadi timnya Anies Baswedan, dia dikriminalisasi, dipenjara. Sekarang diancam hukuman 7 tahun penjara. Penipunya masih bebas. Itulah pentingnya pengadilan akhirat itu, pemirsa. Kalau pengadilan dunia ini tidak bisa menyelesaikan, tidak berarti para penipu itu akan mendapatkan akan bisa selamat. Enggak, hancur dia. Ya, pertama di dunia pasti jiwanya sudah hancur karena kalau dia sendiri pasti tahu bahwa dirinya itu menipu gitu loh. Ya, dan kalau jiwa yang menipu sebetulnya tidak pernah tenang di dalam hidup. Ya, di akhirat, wah, itu ngerinya bukan main. Ya, apalagi kalau orang tua, ya, menjadi pejabat, kemudian mencuri uang negara, menggunakan jabatan untuk memperkaya dirinya sendiri, dikasih makannya kepada anak, biasanya hanya ada 2 kemungkinan anaknya itu. Pertama, kena narkoba, ya, dia akan mudah menjadi sasaran narkoba, atau menjadi broken home, menjadi sangat anti kepada orang tuanya, tidak bisa menghargai orang tuanya. Kenapa begitu? Jiwanya rapuh. Dia tidak punya kebahagiaan, tidak bangga dengan orang tuanya itu. Nah, ini penting sekali, ya, dibongkar habis tentang kasus tipu-tipunya si Mukidi ini, supaya apa? Supaya rakyat Indonesia betul-betul belajar. Kalau negara dipimpin oleh para penipu, pasti saja ini yang terjadi adalah kehancuran. Ya, sekarang pemirsa, menurut Bank Dunia, kemiskinan rakyat Indonesia itu sudah mencapai, ya, 1.900 juta orang miskin. Ya, beberapa bulan yang lalu itu hanya bukan 1.900, ya, 190 juta. Beberapa bulan yang lalu itu 160 juta. Ya, artinya memang tidak bisa diurus negara ini. Ya, ketika seorang penipu bisa pengen menunjukkan bahwa dirinya bukan penipu, tetapi ya tetap menipu, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma omon-omon doang. Karena itulah kenapa persoalan ijazah ini harus dibongkar habis dan dipenjarakan semua yang terlibat. Karena kalau ini rakyat Indonesia bisa menuntaskan, insya Allah rakyat Indonesia akan bisa belajar lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.